berjalan pelan di depan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak mau mendahulinya, karena beliau memuliakan dan mengagungkan orang tua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih udah klik video ini. Ada sebuah kisah, yaitu kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa suatu ketika Ali radhiyallahu anhu pergi berjalan cepat untuk menunaikan sholat berjamaah subuh. Di tengah-tengah jalan beliau, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat orang yang sudah tua berjalan pelan di depan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak mau mendahulinya, karena beliau memuliakan dan mengagungkan orang tua itu karena ubannya. Beliau orang tua yang di depan Sayyidina Ali sudah beruban. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sabar menanti hingga waktu terbit matahari akan menjelang. Ketika orang tua itu sudah sampai di depan pintu masjid, maka ia tidak masuk ke dalam masjid. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tahu kalau orang tua itu ternyata adalah orang Nasrani, bukan seorang Muslim. Setelah itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu segera masuk masjid dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlamakan rukuknya seukuran waktu melakukan 2 rukuk, sehingga akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendapati rukuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Ketika Ali radhiyallahu anhu selesai dari sholatnya, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa Anda tadi memperlamakan rukuknya?" Bertanya Sayyidina Ali kepada Rasulullah, "Mengapa Anda memperlamakan rukuknya? Padahal Anda biasanya tidak seperti itu," kata Sayyidina Ali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku rukuk," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "dan membaca subhana rabbiyal azimi sebagaimana bacaan rukukku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kemudian aku mau bangun dari rukukku, maka tiba-tiba," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku dan menahanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku lama tidak bisa bangun daripada rukukku." Ketika Jibril mengangkat sayapnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bangun dari rukukku. Kemudian di saat itu para sahabat bertanya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa Anda ya Rasulullah memperlamakan rukuknya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak mempertanyakan hal itu kepada malaikat Jibril. Aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu tengah cepat-cepat pergi untuk berjamaah. Hanya saja di tengah perjalanan ia melihat orang tua Nasrani yang berjalan pelan di depannya, sedangkan ia, Sayyidina Ali, sendiri tidak tahu kalau orang tua itu adalah orang Nasrani. Ia pun tidak mau mendahulunya. Sayyidina Ali tidak mau mendahulunya demi memuliakan orang tua itu karena ubannya, kata malaikat Jibril. Ia mengedepankan Sayyidina Ali mengedepankan hak orang tua itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahku untuk menahanmu saat ruku, agar Ali mendapati sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah bersamamu, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini bukanlah hal yang aneh, kata malaikat Jibril. Ada yang lebih anehnya, yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Mikail menahan matahari agar tidak terlebih dahulu demi Ali, agar tidak terbit terlebih dahulu demi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka saudaraku, cerita di atas ini menunjukkan betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua, padahal orang tua tersebut bukanlah seorang Muslim, malahan orang tua tersebut adalah orang Nasrani.
Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.